sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Selalu senang untuk belajar firman Tuhan. Membaca, menggali, menyelidiki, menemukan, dan akhirnya merenungkan dalam kehidupan. Tetapi tentu tidak bisa berhenti bagaimana mewujud nyatakan. Itu yang sudah seharusnya. Karena itulah saudara-saudara, khotbah bukanlah sekedar susunan kata untuk menyenangkan para pendengarnya. Nah, itu ceramah, itu motivasi. Kalau motivasi itu boleh. Tetapi ketika kebenaran diungkapkan seringkali justru tidak menyenangkan, bukan? Karena berbeda dengan selera kemanusiaan kita. Tapi itulah fakta. Itu yang membuat firman itu berbeda dengan ceramah-ceramah pada umumnya. Firman itu berbeda dengan pidato-pidato politik. Firman itu amat sangat berbeda. Ya, dengan ceramah-ceramah motivasi atau seminar-seminar motivasi. Walaupun harus diakui, sekarang ini malah jadi banyak yang mirip. Sampai kita nggak bisa membedakan lagi. Sebetulnya ini lagi teori motivator atau seminar motivasi atau firman Tuhan. Semoga dimensi iman Kristiani selalu bisa memberikan satu wawasan pikir untuk kita renungkan. Dan ini adalah menjadi beban pelayanan kami yang bisa dipersembahkan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan kita. Saudara-saudara, kali ini kita akan memikirkan satu topik yang menarik. Masih tentang pergumulan Paulus, saudaraku, dikatakan di dalam Roma di dalam 2 Korintus 4 ayat 8a. 2 Korintus 4 8a, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lalu di dalam Roma pasal yang pertama, Roma 1 18 sampai 20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Puji Tuhan. Terjepit, namun tidak binasa. Namun saudara kekasih, bagaimana kita ditindas tapi tidak terjepit tadi itu menjadi perenungan kita. Kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur, berterima kasih. Ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, tolonglah kami dalam perenungan kami. Supaya kami ingin mengerti kehendak-Mu, bertumbuh di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu persoalan hidup tak sederhana, tapi kami tahu firman-Mu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Kamilah yang menjadi masalah karena kami seringkali meragukannya. Tuhan, tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, bagaimana dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, menjadi pikiran yang penting untuk kita tumbuh kembangkan. Bagaimana pemahaman ini bisa kita mengerti? Pertama, saudara yang kita perlu tahu, ternyata orang Kristen, bahkan para rasul tidak hidup dalam kenyamanan, tidak hidup dalam jalur mulus, tidak hidup lewat jalan tol yang bebas hambatan. No, mereka hidup di dalam kesulitan, mereka hidup di dalam kegetiran, sebuah perjuangan. Dan itu amat sangat logik, itu amat sangat masuk akal. Kenapa? Karena memang dunia tidak mengenal kebenaran, maka dunia tidak akan menghargai kebenaran. Dunia tidak suka pada kebenaran, maka dunia akan menindas kebenaran. Itu sebab dikatakan Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Saudara, ketika kemudian kita melihat di dalam Roma, bagaimana juga Paulus mengatakan bagaimana murka Allah dinyatakan terhadap kefasikan kelaliman manusia yang menindas, yang menindas apa? Kebenaran. Dengan lalimnya manusia menindas kebenaran. Dengan lalimnya manusia ingin mematikan kebenaran. Nah, siapa yang ada dalam kebenaran akan digilas oleh mesin kekejaman dunia itu. Nah, ini menjadi benturan pertama. Sehingga memang dunia tidak suka kebenaran. Itu sebab kalau saudara makin dekat dengan Tuhan, makin mencintai Tuhan, saudara akan makin jauh dari dunia, makin berbeda dengan dunia. Semakin saudara berbeda dengan dunia, rasanya semakin saudara akan tersendiri. Ya, saudara akan lonely, saudara akan berpikir kok kayaknya orang tidak bisa nangkap pikiranku. Kenapa ya? Aku rasa kesini benar kok orang perginya malah ke tempat yang berbeda. Dan itu akan terjadi.
Terjadi bahkan di lingkungan kekristenan. Karena banyak orang Kristen kemudian tidak suka terpisah dari dunia. Karena mereka cinta dengan dunia. Hanya mereka memakai kalung salib. Mereka memakai dan mendawa nama-nama Kristus dalam hidupnya. Tetapi sebetulnya mereka tidak dihidupi dan menghidupi hal itu. Nah, inilah menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana merenungkan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Kami ditindas namun tidak terjepit. Nah, jadi situasi tadi yang pertama perlu kita pikirkan. Bagaimana benturan dunia dengan kebenaran akan menjadi benturan yang terus terjadi dalam hidup ini. Karena apa? Orang-orang yang lalim tadi, yang kemudian orang-orang fasik yang menindas kebenaran, bukan karena mereka tidak tahu apa itu kebenaran. Mereka sudah tahu. Bukan karena mereka tidak tahu siapa itu Allah. Mereka pun tahu, paling tidak. Dengan pendekatan sederhana. Ya. Mereka tahu apa ini ada, dari mana ada. Kalau saja mereka mau berpikir jernih begitu kan, mereka akan sadar itu datang dari Tuhan, bukan? Seluruh ciptaan yang dikatakan oleh Paulus sejak dunia diciptakan dan mereka sebetulnya tidak bisa berdalih. Tetapi kefasikan akan menindas kebenaran dan kefasikan tidak mau menerimanya. Nah, bagaimana hal ini terjadi di dalam kehidupan keimanan kita? Ini memang menjadi satu hal penting untuk kita pikirkan. Tapi yang pertama tadi kita sadari bukan? Bahwa kebenaran di dalam dunia akan berbenturan. Tidak mungkin Anda bisa menghindarkan benturan, ya, antara dunia dan kebenaran. Selagi kebenaran mau ditegakkan di dalam dunia, maka benturan akan terjadi dengan dahsyatnya. Anda tidak bisa lari, Anda tidak bisa menghindar dari sana. Itu akan terjadi. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita dalam perenungan kita ini, saudara, ketika benturan itu terjadi, di mana kita ada? Lari kah? Atau kalau kemudian kita memilih jalan untuk tidak berbenturan dengan alasan cinta kasih, tapi kita mengabaikan kebenaran? Ini kan pilihan-pilihan yang harus betul-betul utuh dipahami, saudara. Jadi kita nggak bisa mengkelit, sekedar berkelit lalu lari. Lah, ini kan mesti begini, mesti begono. Tapi sebetulnya itu tidak lebih, tidak kurang sikap daripada kepenakutan kita saja. Bagaimana saudara mau berharap dalam dunia ini tidak ada ledakan? Ketika saudara mau mengumandangkan kebenaran, maka penindasan terhadap kebenaran sesuatu yang tak bisa dihindari. Karena dunia tidak benar. Lalu kebenaran mau berdiri, dunia tidak rela. Pasti ditindas, ditekan. Gak bisa enggak? Saya ambil contoh sederhana saja misalnya. Homoseks itu legal di beberapa negara bagian Eropa bahkan Australia. Amerika jangan tanya lagi. Itu pusat yang paling liberal di seluruh dunia ini. Maka kalau itu jadi legal, pernikahan homo pun legal. Nah, gereja di Australia misalnya, di Sydney, ya, tidak mampu menahan itu. Uniting Church, gereja yang ada besar di Sydney, sudah menerima homo di dalam gereja. Menimbulkan memang pertikaian cukup serius. Sehingga banyak rekan-rekan menentukan sikap dan keluar dari naungan Uniting Church. Dan saya kira itu sikap yang harus. Untuk kemudian menjadi satu kritik terhadap kesalahan gereja. Sekalipun perlawanan memang perlu dikerjakan dulu. Kalau memang tidak bisa, ya bagaimana mungkin kita ada di situ. Tetapi apa yang dilakukan keputusan itu, kemudian menerima, itu bukan terjadi baru-baru ini. Eropa sudah jauh lebih lama, Amerika sudah lebih lama. Nah, pada waktu kemudian misalnya homo dibenarkan, padahal Alkitab menyalahkan. Lalu Alkitab mengatakan apabila laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan seorang perempuan, maka terkutuklah dia, hukuman mati, kan begitu kata Alkitab. Nah, ini jangan disalahgunakan. Jadi mari kita hukum mati homo, bukan itu maksudnya. Tindakan itu harus dihukum mati. Tapi mari kita kasihi saudara-saudara kita yang punya masalah di situ untuk menolong mereka keluar dari situ. Itu dua jurusan yang berbeda. Tetapi betapa seriusnya Alkitab terhadap hal itu. Karena itu ketika di satu sisi ada gereja yang menerima homo sebagai bagian dari perjalanan gereja. Ini mau bagaimana? Masuk di dalam gereja. Berarti kan kebenaran ditindas, saudara. Dan itu yang terjadi. Jadi saudara nggak bisa lari dari sana, saudara nggak bisa pergi dari sana, dan itu mengerikan. Nah, inilah pernak-pernik kehidupan yang cukup menakutkan, saudaraku. Sehingga bagaimana kita menyadari dengan penuh, bagaimana kita menyadari dengan sungguh, supaya
kita kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup kita, bagaimana kebenaran itu tetap tegak? Maka penindasan akan datang dan terjadilah benturan keras tadi. Aspek yang kedua yang perlu kita pikirkan, benturan tidak terhindarkan itu tadi, terjadi penindasan terhadap kebenaran. Nah sekarang aspek kedua ini adalah bagaimana penindasan itu terus-menerus berlanjut. Akibatnya kemudian kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja banyak merasa tertindas, menjadi terasing, tersendiri, sepertinya tidak cocok dengan dunia ini. Lalu gereja mau masuk dalam tataran pergaulan dunia, maka kemudian gereja melegalitas. Karena nggak kuat ditindas ya sudah terima homonya. Nah, jadi penindasan tidak serta-merta saudara ditindas secara fisik, enggak. Ada yang lebih repot. Kasus homoseks yang diterima oleh gereja, itu apa? Itu penindasan. Tapi kalau kita tanya pasti mereka akan bilang, oh kami tidak dirasa ditindas, kami rasa oke-oke saja. Kalau rasa oke-oke saja, rasa aman-aman saja, kenapa menerima ini? Kan karena berbenturan dengan dunia, dengan nilai yang ada. Dan nilai yang dari luar itu menghantam. Seakan-akan gereja ini adalah orang jahat, orang salah, kan begitu. Sehingga rasa tertuduh gereja kemudian memperhatikan, lalu membuat argumentasi untuk bisa menerima fakta homo sekalipun berlawanan dengan Alkitab. Tetapi ingat tadi, fisik tidak ada tertindas. Tapi tertindas dengan argumen-argumen yang tidak bisa dihadapi. Tertindas dengan argumen-argumen yang ada. Dan membuat gereja rela berubah diri dan menerima. Itu sebagai hal yang sah. Lalu pendeta homo juga boleh, pemberkatan orang homo juga jalan. Mau kemana gereja kalau begitu? Nah itu sikap pengecut dari gereja. Tetapi mungkin gereja juga akan berpikir seperti apa ya gambaran dari orang tertindas. Lah kalau terus menerus begini kita akan digilas. Kita nggak bisa. Kita mesti bisa terima kenyataan. Kita mesti berubah. Zaman sudah lain. Itu zaman rasul-rasul zaman dulu. Abad sekian, abad sekian. Nah itu selalu argumentasi banyak teolog misalnya. Loh kok lucu sekali. Apa saudara pikir di zaman Yesus itu tidak ada tantangan serius? Lalu mungkin saudara akan bilang, itu cuma tantangan logika dan pikiran. Naif sekali. Banyak filsuf hebat-hebat di zaman dulu. Bahkan sebelum Yesus datang, sudah banyak pemikir-pemikir luar biasa, baik di Yunani maupun di China. Jangan naif begitu kan? Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita memahami kebenaran itu harus menjadi satu kesadaran. Tiap zaman ada pertempurannya tersendiri-tersendiri. Jadi jangan bilang masa lalu itu sederhana. Paulus pun ditindas dan tertindas. Bagaimana dia bertanding dengan orang-orang Yahudi akan kebenaran Injil itu. Orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat majelis agama yang menganggap dia pengkhianat. Jangan pikir dia tidak ditindas, dia tertindas. Dia pun merasa kesulitan dan berat. Dalam pelayanan, bahkan dia diancam fisik. Lebih berat dari yang sekarang. Tetapi yang menjadi menarik saudara, benturan-benturan terjadi itu yang menekan, menghantam dari seluruh sisi. Yang karenanya gereja masa kini kompromi. Yang karenanya banyak orang Kristen lari dari pergumulan kehidupan. Paulus bilang apa? Kami memang ditindas tapi tidak terjepit. Jadi ini menarik. Penindasan ada. Rasul aja ditindas kok ngomong. Kok bilang gak ada sih kan gitu ya. Tetapi lagi-lagi seperti yang sering saya katakan, seringkali orang berkhotbah nggak ada penindasan, dalam Tuhan kita merdeka, bebas, enak, apa semuanya lah itu angin surga itu dikhotbahkan. Angin surga yang disukai oleh jemaat. Jemaat-jemaat yang kemudian mulai melawan dan berkata, loh kalau orang ditindas-tindas gimana mau ikut Kristen, seperti yang sering juga saya katakan. Tetapi ini menjadi kenyataan. Maka penindasan terhadap kebenaran sudah pasti tidak terhindarkan seperti yang sudah disebut di depan tadi. Karena bagaimana mungkin itu terhindarkan? Selama kita tinggal di dalam dunia tidak benar, ya akan ditindas. Sudah pasti itu. Iya, sederhana saja. Oleh karena itu, jika kita memang memahami dengan sungguh bahwa kebenaran Allah akan dinyatakan dalam kehidupan ini dan penindasan sudah terjadi, artinya kan kita bisa siap toh. Maka kita harus mempersiapkan diri dalam proses kita. Kalau kita bilang tidak kuat, jangan lupa Alkitab berkata, tidak ada pencobaan yang datang kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Kamu akan kuat menanggungnya. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita memikirkan di dalam bagian seperti ini, ingat,
Penindasan akan terjadi, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Karena itu mentalitas untuk siap. Nah, tetapi kalau kerangka pikir kita bangun, hidup enak, hidup nyaman, gak ada penindasan. Penindasan datang ya jelaslah kita ambruk. Lalu kita akan bilang, loh kok gini, katanya gak ada penindasan. Katanya mulus-mulus saja. Katanya kalau benar semuanya oke, tapi kok ada perlawanan, ada yang sulit. Lalu kita kecewa. Yang salah siapa? Kan kita. Kok bisa? Karena dengar khotbah yang salah dan kita aminkan pula lagi. Itu yang kita pahami. Itulah yang menghancurkan kita. Jadi kita merontokkan seluruh pertahanan itu dengan cara berpikir yang salah, doktrin yang salah. Kita merubuhkan seluruh sendi-sendi dan kita tidak siap menghadapi fakta yang ada. Sampai akhirnya kita memodifikasi Alkitab sesuai selera kita, sama seperti yang tadi saya katakan. Homo diterima misalnya dengan alasan apa? Tuhan Yesus kan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan gak ada ayatnya? Ada. Maka siapapun termasuk homo itu kasihanilah dia. Maka kalau kau mengasihani homo, terimalah dia. Itu faktanya dia ada di situ. Kalau Tuhan mau kan tidak mungkin ada homo, Tuhan juga bisa merubah karena dia maha kuasa. Karena itu kalau ada, itu pun dalam kedaulatan kuasanya, terimalah, gampang. Saudara mau lari kemana misalnya kan? Padahal sejak kapan ada kasih, lalu pelanggaran hukum bisa seenaknya. Kasih tanpa hukum itu liar, nggak karu-karuan. Dan Tuhan berkata, aku menghajar anak-anakku yang kukasihi. Bukan memberi semua apa yang dia mau dan dikehendaki, lalu yang nggak benar dibenarkan. Nggak ada ayatnya. Allah maha kuasa betul, tetapi dia tidak mengobrol kekuasaannya untuk kita bisa melakukan apa saja seenak kita. Ketika kita mau melakukan dosa, kita seringkali sukses, bukan karena Allah yang maha kuasa itu kemudian tidak berkuasa mencegahnya. Kalau memang dia bisa mencegah, maka dia pasti cegah. Kalau tidak cegah, berarti dia setuju. Kalau dia setuju, berarti kita nggak salah kan? Apa nggak gawat hidup kita ini, saudaraku yang kekasih? Itu kan cara berpikir yang kacau, dibawa masuk ke dalam Alkitab, ke dalam kekristenan. Ambil ayat. Beberapa bagian kita di dalam dimensi iman Kristiani ya. Coba terus saya mau mengulas, saya mau mengajak saudara ngelihat bagaimana seringkali Alkitab ini diperalat. Ya. Nah karena itu memang kita harus menumbuh kembangkan logika kebenaran kita. Apa yang kita pahami dengan kebenaran itu harus kita pahami dengan penuh. Misalnya tadi kalau kita bilang Allah Maha Kuasa, tapi tidak sama dengan kalau kamu bikin dosa Allah bisa cegah, bisa. Kalau nggak dicegah Allah berarti setuju. Ya kacau kita kan. Kan nggak tidak sama dengan begitu kan. Nah jadi ini harus menjadi bagian pembelajaran kita. Bagaimana kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang harusnya kita lakukan saudaraku. Dalam hidup kita sehari-hari. Nah inilah mestinya pemikiran kekristenan kita. Bagaimana kita memikirkan akan kebenaran itu. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiap orang harus bertanggung jawab dalam kehidupannya. Tiap orang harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu. Supaya kemudian kita tidak menjadi salah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bagaimana penindasan itu akan terjadi dan kita harus melawannya. Berbenturan kan? Nah benturannya di mana? Mari poin yang ketiga kita lihat. Benturan daripada penindasan itu misalnya, kalau saya berkhotbah di daerah-daerah atau di negara-negara di mana homo itu boleh, ya, maka ini menjadi hal yang serius sekali. Kalau saya khotbah di Belanda misalnya, homo dosa. Saya khotbah di Amerika, homo dosa. Saya khotbah di Kanada, homo dosa. Saya khotbah di Sydney, homo dosa. Ada homo yang dengar. Lalu dia bisa bawa saya ke pengadilan, bisa. Saya bisa digugat, bisa, ruangnya terbuka sekali. Karena negara melegalitas homo dan menerima homo sebagai sebuah kebenaran dan bukan salah. Lalu saya sebut itu salah, lalu saya sebut itu dosa. Saya berhadapan dengan hukum. Hukum itu resmi. Oh kan jadi kawat lagi kan. Saya berhadapan dengan undang-undang yang melindungi homo ini. Bayangkan, apa itu bukan benturan keras? Sekarang saya bukan berhadapan pribadi orang yang tidak suka, tapi saya berhadapan dengan legalitas hukum yang berkuasa dan sah. Nah inilah saudara-saudaraku
Alkitab tidak pernah janjikan kemudahan, kenyamanan, kenikmatan. Tapi ada fakta-fakta yang harus kita hadapi. Nah bagaimana saya? Apakah saya akan diam? Ya saya nggak boleh diam dong. Tetap saja sampai kapan? Homo ya tetap dosa, itu sikapku. Lah kalau ditangkap, ya pemerintah juga punya legalitas kekuasaannya tadi. Karena itu sudah diundang-undangkan kan begitu. Saya ditangkap, dimasukkan ke penjara. Loh, kalau gitu ngapain jadi orang Kristen ngomong kebenaran? Iya, memang harus karena itu perintah Tuhan. Tapi kan beresiko, siapa bilang tidak? Selalu ingat, kalimat Tuhan, aku mengutus kau seperti domba ke tengah serigala. Bukan mengutus kau seperti orang pergi ke mall untuk bisa belanja sesukamu dan pilih apa yang kau mau. Bukan, nggak ada ayat itu. Sekalipun saudara sering dengar itu di khotbah-khotbah misalnya. Tapi Alkitab tidak pernah ngomong begitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat di dalam benturan tadi ketika kita mengatakan homo itu dosa, di negara itu legal, kita kena. Masuk penjara, yes. Nah itu yang disebut Paulus. Paulus seringkali masuk penjara karena kebenaran. Iya. Dia dihukum cambuk karena kebenaran. Iya. Ditindas, tapi tidak terjepit. Tidak terjepit artinya kemudian tidak berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. No. Paulus pada waktu dia ditangkap karena kebenaran, dia dijebloskan ke dalam penjara karena kebenaran, dia ditindas karena kebenaran. Tetapi di penjara Paulus tetap menyuarakan kebenaran itu, nggak berhenti. Kepada orang-orang Filipi dikatakannya, aku tidak malu di penjara seperti ini. Dan aku mau kau yang di luar penjara sana hidup sesuai kehendak Tuhan. Justru aku makin dikuatkan. Kan kalau status orang penjara, napi kan memalukan begitu ya. Tapi bagi Paulus disebut tidak karena dia dalam kebenaran. Dia lakukan kebenaran, dia ditindas. Itu sebab kemudian Paulus berkata, aku tidak gerah. Aku tidak akan takut. Bagaimana Paulus memainkan perannya dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana Paulus menjalani penjara sebagai tempat justru untuk bersaksi. Pernah satu kali di penjara di Filipi, saudara yang kekasih, pada waktu dia di penjara itu, dia menyanyi dan memuliakan Tuhan. Ingat, tembok penjara itu gubras rubuh. Kepala penjara syok. Habislah aku, habislah jabatanku. Itu yang ada di benaknya. Maka dengan segera dia ingin menghabisi nyawanya. Sebelum dia dihukum mati dan aib menimpa keluarganya. Dia ingin ambil tanggung jawab, ingin menghabisi hidupnya. Beda sama orang sekarang ya, kalau sudah salah cari kambing hitamnya. Nggak ada yang mau tanggung jawab atas dirinya. Ini memang mental payah zaman sekarang ya. Semua serba salahkan kiri, salahkan kanan. Semua orang mau duduk di jabatan. Kalau sudah salah rakyat sih kurang ini, rakyat sih kurang itu. Lah ngapain kau jadi pemimpin kalau tidak bisa ngatur rakyat yang kurang ini, kurang itu. Untuk itulah pemimpin diperlukan. Ngatur rakyat yang kurang ini dan kurang itu. Kalau kurang ini, kurang itu yang kau bicarakan, ngapain kau jadi pemimpin? Itu kan logika sederhana mestinya toh. Nah, begitu juga kepada yang tadi ini. Ya. Tapi kepala penjara Filipi, dia tidak lempar kiri, tidak lempar kanan. Tapi waktu dia mau bunuh diri, mau habisi hidupnya, apa yang harus kulakukan supaya ku selamat? Dia berteriak. Ternyata Paulus ada di situ. Jangan-jangan. Kami masih di sini. Karena dia pikir sudah buron ini semua pergi kan. Padahal tempat Paulus yang jebol. Paulus bilang kami masih di sini. Menarik saudara. Menariknya apa? Loh, Paulus itu kan ditindas, dimasukkan ke penjara. Iya. Lah, sekarang kan penjaranya jebol nih. Ya keluar pergi dong. Itu kan artinya Tuhan menolong. Nah, itu terjemahan orang Kristen yang paling gampang, yang paling murahan, yang paling rendah. Paulus tidak. Tidak berarti penjara itu rubuh dia harus pergi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sebab dia mengintakan Injil kepada kepala penjara. Sampai kepala penjara itu selamat. Dan Paulus berkata, percayalah engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Betapa hebatnya. Paulus tidak melihat peluang pertama untuk dirinya lari. Paulus melihat peluang untuk memuliakan Allah. Ada enggak itu? Sekali lagi, ada enggak itu? Sekali lagi ada, tidak seperti itu di benak orang-orang Kristen. Yang kalau menerima penindasan, selalu percayakan pertolongan Tuhan. Masuk penjara, tetapi tidak jadi terjepit atau tidak bisa apa-apa. Tetap bisa apa-apa. Sehingga penindasan bukanlah penghalang untuk orang memberitakan Injil.
Penindasan bukanlah penghalang untuk orang bertumbuh dalam iman percaya. Penindasan bukanlah halangan untuk kita berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu kecengengan kekristenan masa kini sungguh tidak bisa dipahami dan sangat melemahkan kekristenan. Ini tidak boleh terjadi. Ini sangat berbahaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama jujur untuk dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau dari kita. Mari kita sama-sama jujur dalam hidup kita. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga kemudian kita tidak jadi salah. Ya. Tapi bagaimana kita hidup benar sesuai kehendak Allah. Nah itulah yang mestinya kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita menyenangkan Dia, memuliakan Dia, menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kehidupan. Alangkah amat sangat menyenangkannya kalau saja semua kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu. Alangkah amat sangat menyenangkannya kalau kita lakoni hari-hari kita untuk mengerjakan kehendak Dia. Sehingga di dalam seluruhnya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Jadi penindasan malapetaka kah? Enggak tuh. Penindasan adalah sesuatu yang bisa kita lewati karena Tuhan memberi kekuatan. Dan kita tidak akan terjepit, itu kata Paulus sangat luar biasa. Pengalaman pergumulan kehidupan. Jangan mimpikan hidup dalam kebenaran tanpa penindasan dunia. Bagaimana bisa? Tapi jangan juga bayangkan penindasan. Kepala kita diketok besi atau apa segala macam. Bisa saja itu terjadi. Tetapi yang pertama dan utama adalah penindasan bisa dalam segala aspek. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika homo di legalitas dan kita harus bilang salah. Kita berurusan dengan hukum. Lembaga formal. Tertindas ya. Tapi kalau Anda mau aman, gampang. Jangan bicara kebenaran. Simpel saja. Bicarakan apa yang saudara mau. Karena membicarakan kebenaran sejuta konsekuensi menunggu. Nah jadi disinilah perlunya satu penalaran kejujuran saudara. Untuk kita menemukan hakikat kebenaran dan tidak jadi salah dalam menerjemahkannya. Nah, biarlah ini menolong kita, memimpin kita. Sehingga makin hari kita makin mengerti dalam mencermati apa yang menjadi kehendak Allah. Ditindas tapi tidak terjepit. Kiranya menyemangati kita dengan merekonstruksi seluruh pemikiran kita. Tidak dimanjakan oleh pikiran-pikiran salah yang sudah dicekokin selama ini. Sehingga dia sebut seringkali seperti ganja, seperti narkoba, membuat orang kecanduan tanpa pernah mengerti kebenaran dan bahaya yang ada di sana. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan menyadarkan kita akan kebenaran sejati yang datang dari Dia, bukan tentang diri, tetapi tentang Dia. Selamat menikmati penindasan. Jangan pernah terjepit. Amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memikirkan lebih lanjut lagi seluruh pergumulan kehidupan kita, kiranya semua kita belajar mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sadarlah kami sesadar-sadarnya bahwa kami bisa ditindas namun tidak terjepit. Karena Roh-Mu yang akan menolong kami, menguatkan kami. Tetapi juga kami sadar penindasan menjadi bagian dari perjalanan akan kebenaran. Luruskan pikiran kami, benarkan kami dalam kesalahan-kesalahan yang ada. Supaya kami menjadi benar oleh belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, sumber kebenaran sejati kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu dalam program Dimensi Iman Kristiani lainnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Doakan terus pelayanan kita bersama. Shalom.